Shalom pemirsa setia SR Samros Channel dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan kami dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Puji Tuhan, kita sudah tiba di pelajaran yang ke-10. Dan sebelum pendeta menjelaskan pelajaran kita pada saat ini, saya akan membacakan ayat inti dari pelajaran kita. Ayat intinya terdapat di dalam Keluaran 20 ayatnya yang kedua. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan akan firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sabat. Biarlah Tuhan Engkau mau menuntun kami, sehingga pelajaran ini tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi pelajaran ini boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami lebih hari lebih setia kepada Tuhan. Inilah seru doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan pendeta menjelaskan pelajaran pada saat ini. Baik, terima kasih Ibu Pendeta. Jadi pelajaran Sekolah Sabat kita yang ke-10 ini judulnya adalah Alkitab sebagai sejarah. Kenapa Alkitab sebagai sejarah? Karena memang Alkitab itu disusun atau dibentuk di dalam sejarah. Sejarah yang bergerak sejak permulaan ketika Allah menciptakan segala sesuatu sampai kepada tujuan akhir di mana Allah memulihkan bumi pada saat kedatangannya yang kedua kali. Dan saudara-saudara, sifat historis daripada Alkitab ini menjadi salah satu karakter yang membedakan Alkitab dengan kitab suci agama lainnya. Lalu Alkitab, saudara-saudara, tidak mencoba untuk membuktikan keberadaan daripada Allah, tetapi Alkitab menyatakan keberadaan Allah itu secara pribadi yang bertindak di dalam sejarah dunia, Contoh Alkitab menyatakan bahwa Allah itu adalah pertama, Allah berfirman. Di dalam Alkitab ada disebut Allah berfirman maka segala sesuatu jadi. Lalu yang berikut, Allah lah yang memanggil Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim. Lalu yang berikut, Allah lah yang melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa Allah itu ada. Jadi Alkitab menyatakan keberadaan Allah, bukan untuk mencoba membuktikan keberadaan daripada Allah. Dan saat ini, minggu ini, kita akan bahas beberapa kunci utama dalam sejarah yang digambarkan di dalam Alkitab dan juga beberapa bukti arkeologis yang memperkuat sejarah yang ada di dalam Alkitab. Baik, saudara-saudara, kita akan masuk ke pelajaran yang pertama dengan judul apa itu, Ibu Pendeta, judulnya? Judulnya Daud, Salomo, dan Kerajaan. Daud, Salomo, dan kerajaan. Jadi saudara-saudara, kerajaan Daud, kerajaan Salomo, anaknya itu menggambarkan zaman keemasan dalam sejarah Israel. Itulah dua kerajaan, bukan dua kerajaan, maksud saya dua raja di kerajaan Israel yang menggambarkan zaman keemasan. Tetapi saudara-saudara, ada beberapa orang yang mengklaim bahwa Daud dan Salomo itu tidak ada. Dan ada juga orang-orang yang mengklaim bahwa kerajaan Daud maupun Salomo itu tidak seluas yang digambarkan oleh Alkitab. Mari saudara-saudara kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang Daud, tentang Salomo, dan juga kerajaan Israel. Kalau kita baca di dalam 2 Samuel pasal 5, ayat 6 sampai ayat yang ke-10, di situ dinyatakan bahwa tanpa Daud, maka tidak akan ada yang namanya kota Yerusalem sebagai ibu kota daripada kerajaan Israel. Karena kota Yerusalem itu disebut juga dengan kota Daud. Jadi bagaimana mungkin Daud tidak ada? Kalau Daud tidak ada, maka kota Yerusalem juga tidak ada. Karena kota Yerusalem itu adalah disebut juga kota Daud. Lalu di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 17 sampai ayat yang ke-20, di dalam ayat-ayat itu dinyatakan bahwa tanpa Daud, maka tidak ada yang namanya bait suci. Walaupun bait suci itu dibangun oleh
Salomo. Tapi Salomo mengatakan di ayat-ayat itu bahwa itu dari sejak bapaknya memerintah. Sudah ada rencana untuk pembangunan daripada bait suci. Bahkan saudara-saudara, kalau kita baca di dalam Yeremia 23 ayat 5 dan 6, lalu Wahyu 22 ayat yang ke-16, tanpa Daud maka tidak akan ada Mesias, juru selamat itu. Kenapa? Karena melalui garis keturunan Daudlah seorang Mesias dijanjikan. Lalu selanjutnya di dalam 1 Samuel 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Di situ ada cerita peperangan antara bangsa Israel yang diwakili oleh Daud dengan bangsa Filistin yang diwakili oleh Goliat di sebuah lembah yang disebut dengan Lembah Elah. Lembah Elah, di mana pada tahun 2007 yang lalu di lembah itu ditemukan reruntuhan benteng kuno yang disebut dengan dalam bahasa Ibraninya itu Kirbet Kieva, yang artinya adalah benteng Elah. Sebuah benteng dari zaman Saul dan Daud yang mempunyai 2 pintu. Jadi benteng itu 2 pintu. Menarik di sini kenapa? Karena biasanya kota-kota di Israel kuno itu mereka hanya memiliki 1 pintu gerbang. Dan benteng Elah ini, Kirbet Kieva ini ada 2 pintu. Jadi agak berbeda. Dan ini diidentifikasikan di dalam 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang ke-52. Di situ di dalam bahasa Indonesia disebut kata Sa'araim. Tapi kalau dalam bahasa Ibraninya ada tambah hak di situ. Sa'araim yang berarti 2 pintu. Jadi berdasarkan penemuan arkeologis di tahun 2007, apa yang dinyatakan Alkitab ada, ya, terbukti. Lalu selanjutnya ada banyak lagi penemuan arkeologis seperti yang sudah dijelaskan di dalam Alkitab mengenai kerajaan Daud yang membuktikan bahwa Daud itu ada di dalam sejarah Israel yang dicatat juga di dalam Alkitab. Baik, selanjutnya kita lanjutkan di pelajaran yang berikut, pelajaran yang kedua. Semoga pemirsa yang di rumah dapat mengikuti yang pendeta. Pelajaran yang kedua, karena pelajaran kita ini pelajaran pertama, kedua, ketiga, keempat itu dia mempunyai satu rentetan, satu kesinambungan. Ya. Pelajaran yang kedua dengan judul Yesaya, Hizkia, dan Sanherib. Iya, Yesaya, Hizkia, dan Sanherib. Saudara-saudara, kalau kita baca di dalam Yesaya 36 sampai Yesaya, maksud saya Yesaya 36 sampai Yesaya 37 ayat 38, di 2 pasal itu ada kisah tentang majunya Sanherib, Raja Asyur, menyerang serta merebut segala kota berkubu. Kota berkubu itu adalah kota bertembok di kerajaan Yehuda. Ini ceritanya kerajaan Israel sudah terbagi 2 ini, ya. Sudah terbagi 2, di utara dengan di selatan. Ini di selatan, kerajaan Yehuda. Dan sejarah mencatat pada tahun 701 sebelum Tarik Masehi, Raja Sanherib ini, Raja Asyur ini memang pernah menyerang kerajaan Yehuda. Di mana di dalam penggalian di kota Niniwe di Irak modern sekarang ini, di situ ditemukan catatan sejarah Raja Sanherib yang menyatakan bahwa ada 46 kota berkubu kerajaan Yehuda yang ditaklukkan oleh Raja Sanherib. Lalu di dalam istana yang digali itu, yang ditemukan itu, istana Sanherib, dipenuhi dengan lukisan relief tentang pertempuran dan pengepungan kota tersebut, 46 kota berkubu itu, di mana itu semua dibuat untuk merayakan penaklukan kota Lakis di Yehuda secara khusus. Tetapi saudara-saudara, di dalam catatan itu tidak ditemukan, tidak ada uraian mengenai penghancuran kota Yerusalem. Jadi hanya 46 kota yang bertembok itu, tapi kota Yerusalemnya tidak ditemukan di dalam catatan itu. Dan di dalam catatan itu juga tidak ada ditemukan catatan tentang para tawanan yang dijadikan budak.
Jadi saudara-saudara, catatan sejarah itu sama dengan apa yang kita baca di kitab Yesaya pasal 36 sampai pasal yang ke-37, sama itu. Memang benar Yerusalem itu pernah dikepung oleh tentara Asyur. Tetapi apa? Malaikat Tuhan melepaskan kota Yerusalem. Dan malaikat Tuhan meluputkan penduduk Yerusalem dari penawanan bangsa Asyur. Kita bisa baca itu dalam Yesaya 37 ayatnya yang ke-31. Baik, kita lanjut pelajaran yang ketiga. Pelajaran ketiga. Judulnya Daniel, Nebukadnezar, dan Babel. Daniel, Nebukadnezar, dan Babel. Babel. Saudara-saudara, tahun 2007 bulan Juli, ada seorang pakar dari Universitas Wina. Dia menemukan tablet. Tablet ini bukan tablet obat. Tablet ini sebenarnya adalah lempengan batu dari zaman Nebukadnezar, Raja Babel. Di mana di dalam tablet itu ada nama Nebuchadnezzar yang disebutkan di dalam Yeremia pasal 39 ayatnya yang ketiga. Di mana Nebuchadnezzar ini adalah seorang kepala istana dari kerajaan Babel. Lalu saudara-saudara, kalau kita baca di dalam Daniel pasal 1, Daniel pasal 2, dan juga Daniel pasal 5, di situ ada bercerita tentang seorang yang bernama Daniel. Kenapa? Apa hubungannya dengan Nebukadnezar? Ingat, Nebukadnezar adalah kepala istana dari kerajaan Babel. Lalu ini sekarang ada seorang yang bernama Daniel. Kenapa Daniel ini? Ya, dikatakan di pasal 1 dari kitab Daniel itu, Daniel adalah seorang yang berketetapan dalam hatinya untuk tetap setia, ya, kepada Allah sehubungan dengan soal makanan. Karena dia setia kepada Tuhan sehubungan dengan makanan, akhirnya Tuhan memberikan dia satu berkat, di mana Daniel mendapatkan hikmat dan pengertian dari surga, sehingga Raja Nebukadnezar, begitu juga dengan Raja Belsasar setelah Nebukadnezar, itu di Daniel pasal 5, mereka mengangkat Daniel ke posisi tertinggi di dalam kerajaan Babel. Nah, ini dia hubungannya. Jadi hubungan antara Nebukadnezar dengan Daniel, di sini dia diceritakan tentang kerajaan Babel. Lalu kalau kita baca di dalam Daniel pasal 4 ayatnya yang ke-30, di situ dikatakan Nebukadnezar. Nebukadnezar ini adalah Raja Babel. Dia membangun kota yang besar, kota yang tidak tertandingi di dalam dunia kuno. Dia membangun istana yang sangat indah dengan 8 gerbang utama. Di mana 8 gerbang utama ini dinamai tiap gerbang itu menurut nama dewa-dewa utama Babel. Dan yang paling terkenal adalah gerbang Ishtar, ya, gerbang Ishtar. Dan arkeologi telah membuktikan kebenaran daripada catatan di dalam Alkitab ini, ya. Ada seorang arkeolog dari Jerman dan dia menemukannya itu, ya, gerbang-gerbang itu. Istana daripada Raja Nebukadnezar ditemukan. Dan kalau kita baca di dalam Daniel 7 ayat yang keempat, kerajaan Babel ini digambarkan sebagai singa dengan sayap burung Raja Wali. Digambarkan di dalam Alkitab seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah penemuan arkeologi membuktikan bahwa memang seperti yang di Alkitab katakan atau tidak? Dan di dalam penemuan itu dibuktikan, di mana di dalam di jalan utama daripada gerbang utama yang terkenal itu, yaitu gerbang Ishtar itu, di situ ditemukan ada 120 patung singa. Jadi berdasarkan penemuan ini dapat dibuktikan bahwa kerajaan Babel itu pernah ada seperti yang dicatat di dalam Alkitab. Dan bila mana kerajaan Babel itu pernah ada, maka Daniel sebagai tokoh sekaligus penulis daripada kitab Daniel yang menceritakan tentang kerajaan Babel, berarti dia juga apa? Dia juga pernah ada dalam sejarah Alkitab dan juga sejarah dunia. Baik, kita lanjut ke pelajaran yang keempat, Ibu Pendeta.
pelajaran hari Rabu. Sejarah yang berhubungan dengan Yesus. Baik, itu ringkasan saya tulis judulnya Sejarah yang berhubungan dengan Yesus. Karena kalau di dalam buku Sekolah Sahabat kita ditulisnya begini, judulnya Yesus Historis. Jadi masih agak bingung kita mengartikan apa nih Yesus historis. Dalam bahasa Inggrisnya, dalam buku pelajaran Sekolah Sahabat bahasa Inggrisnya ditulis dengan The Historical Jesus. Jadi saya mengartikannya lebih agak panjang. Jadi sejarah yang berhubungan dengan Yesus. Kenapa sejarah yang berhubungan dengan Yesus? Saudara-saudara, kalau kita baca di dalam Matius 26 ayat 57 sampai ayat yang ke-67, lalu Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai ayat yang ke-53, dilanjutkan di dalam Yohanes 18 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-31, maka kita akan menemukan ada dua orang di situ. Yang pertama itu Kayafas, imam besar yang menghasut orang banyak untuk membunuh Yesus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ada seorang yang bernama Pontius Pilatus, gubernur Yudea, ya, pada saat Yesus disalib. Gubernur dari pemerintah Romawi, dari kekaisaran Romawi, dia orang Romawi, gubernur Yudea. Lalu saudara-saudara, ini kita mau lihat ya dari sejarah yang berhubungan dengan Yesus ini. Selain Alkitab, rupa-rupanya keberadaan dua orang ini dicatat juga di dalam sejarah. Ya. Sekarang kita mau lihat Kayafas. Keberadaan daripada Kayafas ini rupa-rupanya dicatat juga oleh seorang yang bernama Yosefus. Yosefus ini adalah seorang sejarawan kelahiran Yahudi yang akhirnya menjadi warga negara Romawi. Dia hidup dari tahun 37 sampai 100 Masehi. Ya. 37 sampai 100 Masehi. Lalu pada tahun 1990 ditemukan makam keluarga di selatan daripada kota Yerusalem, di mana makam itu berisi 12 peti tulang belulang. Ada 12 peti di situ. Di mana kebanyakan pakar mempercayai bahwa di antara peti tulang belulang itu ada peti tulang daripada Kayafas, imam besar yang terlibat langsung dalam kematian Yesus. Kenapa? Kenapa mereka meyakini bahwa di antara 12 peti tulang belulang itu ada petinya Kayafas? Karena di salah satu peti itu bertuliskan Yusuf putra Kayafas. Ingat, ini adalah kuburan keluarga. Ada 12 peti, salah satu petinya yang masih bisa dideteksi adalah ditulis di situ, di dalam peti itu, Yusuf putra Kayafas. Artinya ini anak Kayafas. Kalau anaknya sudah dikubur situ, berarti bapaknya juga pasti dikubur di situ. Lalu ini bercerita mengenai Imam Kayafas. Lalu pada tahun 1961 ada sebuah prasasti ditemukan yang bertuliskan Pontius Pilatus di atas batu dalam sebuah teater atau auditorium di kota Kaisaria Maritima. Jadi saudara-saudara, penemuan arkeologis dan juga catatan-catatan sejarah ini memberikan tambahan non alkitabiah bagi keberadaan Yesus. Jadi makanya tadi saya bilang judulnya sejarah yang berhubungan dengan Yesus. Penulis Sekolah Sahabat kita tidak bercerita tentang sejarah Yesus, tetapi bercerita tentang Kayafas, bercerita tentang siapa? Pontius Pilatus, di mana dua tokoh ini ada pada saat Yesus disalibkan. Jadi orang-orang tersebut terlibat di dalam proses penyaliban Yesus, dan itu terbukti ada di dalam catatan sejarah yang sudah ditulis di dalam Alkitab. Tetapi saudara-saudara, kita perlu ingat bahwa untuk mengetahui keberadaan Yesus, tetap Injillah sumber utama kita belajar lebih banyak tentang apa? Tentang Yesus. Jadi saudara-saudara, pelajaran kita tadi dari yang pertama sampai yang keempat ini, dia punya pelajaran pentingnya. Apakah penemuan-penemuan arkeologis dan catatan-catatan sejarah membenarkan catatan yang ada di Alkitab mengenai sejarah kerajaan-kerajaan dunia dan juga apa? Orang-orang yang terlibat di dalamnya. Saudara-saudara,
penemuan-penemuan arkeologis dan juga catatan-catatan sejarah yang disebut dengan catatan non-Alkitabiah itu membenarkan, membuktikan apa-apa yang dicatat di dalam Alkitab mengenai sejarah dunia, ya, dan juga orang-orang yang terlibat di dalamnya. Pemirsa, kita masuk di pelajaran yang terakhir, judulnya Iman dan Sejarah. Iman dan sejarah. Saudara-saudara, kita tidak tinggal di satu ruangan yang hampa. Pilihan kita tidak hanya mempengaruhi diri kita sendiri, tetapi pilihan kita juga dapat mempengaruhi orang lain. Begitu juga kehidupan umat Allah di zaman dahulu itu berdampak besar bagi kehidupan di masa sekarang, di masa depan daripada orang lain. Itulah sebabnya kehidupan iman orang di zaman dahulu yang sudah menjadi sejarah. Ya, kehidupan iman orang zaman dahulu sudah menjadi sejarah dan itu dicatat secara ringkas di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Saudara-saudara, iman bukanlah sekedar keyakinan kepada sesuatu atau kepada seseorang. Tetapi iman adalah tindakan sebagai tanggapan terhadap keyakinan yang kita percayai, yang kita yakini. Dan iman yang bekerja adalah sebuah kebenaran. Saya ulangi, iman yang bekerja itulah kebenaran. Dan tindakan iman yang bekerja inilah yang dapat mengubah sejarah. Iman yang bekerja dapat mengubah sejarah. Dan tindakan iman itu bergantung pada kepercayaan akan firman Tuhan. Di mana firman Tuhan itu adalah juga buku yang mencatat tentang sejarah. Jadi di sini ada hubungannya, iman dan sejarah. Itulah judul pelajaran kita yang terakhir, iman dan sejarah. Kita lanjut, saudara. Jadi kalau begitu, maka pertanyaannya, apakah hubungan antara iman dan sejarah? Hubungan iman dan sejarah adalah seperti ini. Iman bergantung pada kepercayaan akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan adalah buku yang mencatat tentang sejarah. Itulah sebabnya di dalam Ibrani pasal 11 dicatat kehidupan iman orang-orang zaman dulu yang sudah menjadi sejarah itu. Dan jangan lupa, saudara-saudara, tindakan daripada iman yang bekerja itulah yang dapat mengubah sejarah. Demikianlah pelajaran kita pada minggu ini. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pelajaran yang begitu indah yang menyatakan bahwa salah satu karakter unik daripada firman Tuhan, Alkitab yang kami percaya itu adalah tentang sejarah. Biarlah ya Tuhan, apa-apa yang sudah dicatat di dalam Alkitab yang merupakan bukti sejarah itu lebih menguatkan iman percaya kami untuk terus hidup di dalam kepercayaan kami kepada Tuhan. Secara khusus di mana kami akan menanti akan kedatangan Yesus yang kedua kali yang juga sudah dicatat di dalam Alkitab. Bapa di surga memberkati kami semua yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat ini dimanapun mereka berada. Inilah doa kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.